Dalam dunia yang sering terfokus pada penampilan dan citra, daya tarik yang sebenarnya seringkali datang dari hal-hal yang kita sembunyikan. Bagaimana jika kunci untuk menjadi tak terlupakan justru terletak pada keberanian kita untuk menjadi diri sendiri, tanpa rasa penyesalan? Carl Jung, seorang pakar jiwa manusia, mengungkapkan kebenaran yang dalam. Kita tidak selalu menginginkan yang sempurna, kita lebih tertarik pada keaslian. 7 sifat unik dari orang-orang yang tak terlupakan bukanlah hal-hal yang sering kita kejar. Justru, banyak di antara kita diajarkan untuk menyembunyikannya. Namun, disitulah letak kejutannya. Apa yang kita sembunyikan mungkin adalah hal yang membuat kita tak terlupakan. Kita sering menghabiskan waktu untuk memperbaiki penampilan luar. Bagaimana kita terlihat, apa yang kita katakan, citra kita, sementara kekuatan sejati kita justru terkubur di dalamnya. Kekuatan yang tenang, ketenangan yang kokoh, dan kemampuan untuk hadir sepenuhnya tanpa perlu tampil mencolok. Ini bukan soal menjadi yang paling berisik di ruangan, tetapi tentang menjadi orang yang dirasakan kehadirannya bahkan setelah pergi. Kaum Stoa, seperti Marcus Aurelius dan Epictetus, memahami hal ini. Mereka berbicara untuk memahami diri mereka sendiri, bukan untuk menarik perhatian. Dan disinilah letaknya kebebasan sejati. Memiliki kebenaran diri kita sehingga kita tidak lagi butuh izin dari orang lain untuk merasa berkuasa. Jika kamu pernah merasa bahwa dirimu terlalu berlebihan atau kurang, atau merasa diremehkan, video ini mungkin akan mengubah pandanganmu. Kita akan menjelajahi 7 rahasia yang membuat seseorang tak terlupakan. Bukan dengan strategi atau pesona, tetapi dengan menjadi begitu terhubung dengan diri sendiri, sehingga tidak ada yang bisa menggantikan kehadiranmu. Jika konten ini menyentuh hatimu, tantang dirimu, atau memberi ketenangan, silakan tekan tombol berlangganan. Dengan cara itu, kita bisa terus mengembangkan ruang ini bersama dengan kebenaran, kedalaman, dan tanpa filter. Mari kita mulai. Rahasia pertama, jangan jadi versi dirimu yang sudah disaring. Mari kita jujur, banyak dari kita melakukan hal ini tanpa disadari. Setiap hari, kita berusaha menyesuaikan diri, mengedit emosi seperti mengedit foto. Kita tersenyum meski hati kita lelah dan bilang bahwa kita baik-baik saja, karena itu lebih mudah daripada menjelaskan keadaan sebenarnya. Namun, inilah masalahnya. Jika kita terlalu lama berakting, kita mulai lupa siapa diri kita yang sebenarnya. Kita menukar keaslian demi persetujuan, dan setelah beberapa waktu, persetujuan itu tidak lagi cukup. Aristoteles pernah bilang, mengenal diri sendiri adalah awal dari semua kebijaksanaan. Tapi bagaimana kita bisa benar-benar mengenal diri kita jika sudah bertahun-tahun mengikuti apa yang dunia katakan? Ini bukan hanya soal media sosial, tetapi juga pola pikir. Kita sering menyembunyikan pendapat kita dalam percakapan atau meredam kegembiraan kita agar tidak dianggap berlebihan. Kita diajarkan bahwa menjadi diri sendiri sepenuhnya itu berisiko, terlalu berisik, atau merepotkan. Namun, setiap orang yang pernah mengubah dunia adalah semua hal itu. Carl Jung menulis, hak istimewa seumur hidup adalah menjadi dirimu yang sebenarnya. Bukan seperti yang diharapkan orang lain, tetapi versi dirimu yang mentah, tanpa filter, dan terus berkembang. Disitulah letak kekuatanmu. Bukan pada citra yang dipoles, tetapi pada kebenaran di baliknya. Ingatlah, keutuhan jauh lebih menarik daripada kesempurnaan. Pikirkan tentang orang-orang yang telah meninggalkan kesan mendalam pada dirimu. Apakah mereka yang memiliki segalanya? Atau justru mereka yang membuat kita merasa tidak apa-apa untuk tidak sempurna? Mereka yang jujur, meski itu tidak selalu indah. Mereka yang tertawa tanpa ragu dan menangis tanpa meminta maaf. Mereka itu tinggal di ingatan kita, bukan karena kesempurnaan, tetapi karena keaslian. Di dunia yang dipenuhi kepalsuan, menjadi nyata adalah hal yang revolusioner. Socrates mengajak kita untuk memeriksa hidup kita, bukan hanya menjalani hidup dengan autopilot. Dan bagian dari ujian itu adalah menanyakan hal-hal sulit, seperti di mana kita berpura-pura hanya agar diterima. Jika kamu merenungkan pertanyaan itu cukup lama,
Kamu akan menemukan celah dalam identitasmu, tempat-tempat di mana kamu menukar kebenaran dengan kenyamanan. Di sanalah perhatianmu dibutuhkan. Saat kamu melepas topeng, kamu mulai merasakan sesuatu yang liar dan asing, kebebasan. Mereka mungkin akan bilang bahwa bersikap nyata itu berlebihan, bahwa kamu terlalu emosional, terlalu pendiam, atau terlalu intens. Namun, setiap versi terlalu itu hanya kode untuk sesuatu yang sulit dicerna. Filsuf Stoa Epictetus mengajarkan bahwa kebebasan bukan tentang melakukan apapun yang kamu mau, tetapi tentang tidak dimiliki oleh apapun di luar dirimu. Ketika kamu berhenti menyesuaikan diri dengan zona nyaman orang lain, kamu mendapatkan kembali kebebasan itu. Kamu menjadi seseorang yang hidup dari dalam keluar, bukan sebaliknya. Plato berbicara tentang bayangan di dinding gua, gambaran palsu yang kita keliru anggap sebagai kenyataan. Berapa banyak di antara kita yang masih terjebak di gua itu, salah mengira versi bayangan diri kita sendiri? Namun, tidak ada yang lebih nyata daripada keaslian. Itu berani, berlapis-lapis, dan menantang. Dan ya, itu sangat berharga. Begitu kamu berhenti bersembunyi, sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Orang-orang yang ditakdirkan untukmu akan menemukanmu. Bukan mereka yang hanya mentolerirmu, tetapi mereka yang memantulkan cahayamu kembali. Biarkan mereka yang tidak siap menerima kebenaranmu pergi dengan tenang. Karena kamu tidak dimaksudkan untuk menjadi versi yang diencerkan dari dirimu sendiri. Kamu dimaksudkan untuk menjadi utuh, sepenuhnya terekspresikan, dan damai dengan semua kontradiksimu. Tidak semua orang akan mengerti, dan itu tidak masalah. Kamu tidak perlu 100 penggemar. Yang kamu butuhkan adalah segelintir orang yang benar-benar melihatmu dan mencintaimu karena itu. Jadi, di lain waktu ketika kamu merasa perlu bermain aman atau mengenakan topeng untuk membuat orang lain nyaman, berhentilah sejenak. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini aku atau versi diriku yang akan mereka terima? Pertanyaan itu bisa mengubah segalanya. Harga diri tidak dimulai dengan batasan, tetapi dengan kejujuran. Dan kejujuran yang paling penting adalah kejujuran terhadap diri sendiri. Pada akhirnya, kita tidak dikenang karena disukai semua orang, tetapi karena kita jujur terhadap orang-orang yang berarti bagi kita. Biarkan kehadiranmu menjadi sesuatu yang mereka rasakan, bukan hanya sesuatu yang mereka lihat. Biarkan keaslianmu berbicara lebih keras daripada penampilanmu. Dan biarkan kebenaranmu menjadi hal yang membuatmu tak terlupakan. Rahasia kedua, bertumbuhlah tanpa kehilangan dirimu sendiri. Pertumbuhan adalah sesuatu yang kita inginkan, tetapi tidak semua orang memahami bentuknya. Pertumbuhan sejati bukan hanya tentang membaca lebih banyak buku atau mencapai tonggak baru. Ini tentang melepaskan versi lama dirimu tanpa kehilangan esensi di dalamnya. Ini adalah pilihan untuk berevolusi, bukan karena mengejar persetujuan, tetapi karena semakin selaras dengan jati dirimu yang sebenarnya. Jujur saja, banyak orang mencampur adukan pertumbuhan dengan kinerja. Mereka berubah untuk diterima, bukan untuk berkembang. Namun, menyesuaikan diri tidak sama dengan memiliki. Plato berkata, kemenangan pertama dan terbesar adalah menaklukkan diri sendiri. Itulah inti dari transformasi sejati. Ini bukan soal membuat orang lain terkesan dengan seberapa banyak kamu telah berubah, tetapi tentang melihat ke cermin dan mengetahui bahwa setiap langkah maju adalah sesuatu yang kamu pilih, bukan sesuatu yang kamu paksakan. Ini adalah keputusan yang dalam, tenang, dan membumi untuk menjadi lebih baik, bukan untuk mereka, tetapi untuk dirimu sendiri. Kaum Stoa sudah memahami hal ini sejak lama. Marcus Aurelius mengingatkan diri sendiri setiap hari. Jangan buang waktu untuk berdebat tentang seperti apa seharusnya orang baik. Jadilah seseorang yang sederhana. Tidak ada kinerja, hanya perwujudan. Pertumbuhan bagi kaum Stoa bukanlah tentang prestasi, tetapi tentang karakter. Mereka berfokus pada pekerjaan batin, kekuatan yang tenang, hal-hal yang bertahan lama. Pertumbuhan tidak berarti meninggalkan siapa kamu. Itu berarti menyempurnakan siapa kamu. Kamu tidak membuang esensimu. Kamu mengembangkannya
seperti telepon yang masih terlihat seperti milikmu, tetapi sekarang berjalan lebih cepat, lebih lancar, lebih pintar. Sebenarnya, kamu selalu memiliki potensi. Pertumbuhan hanya mewujudkannya. Carl Jung berbicara tentang individuasi, proses menjadi utuh. Bagian dari perjalanan itu adalah melepaskan bagian-bagian dirimu yang dibangun di atas rasa takut dan menghindari ketidaknyamanan. Tidak semua yang kamu peroleh di sepanjang jalan dimaksudkan untuk bertahan. Beberapa keyakinan, beberapa kebiasaan, mungkin hanya alat untuk bertahan hidup. Namun, saat kamu menyadari hal itu, kamu mulai berevolusi secara sadar, bukan reaktif, bukan untuk membuktikan sesuatu, tetapi karena kamu akhirnya memahami sesuatu yang lebih dalam tentang diri sendiri. Memilih untuk tumbuh bukan berarti kamu membenci dirimu saat ini. Itu hanya berarti kamu cukup mencintai dirimu agar tidak tetap stagnan. Orang yang takut akan perubahan biasanya berpikir bahwa pertumbuhan adalah tentang menolak masa kini. Namun, pertumbuhan yang sesungguhnya adalah tentang menghargai masa kini sedemikian rupa sehingga kamu menolak untuk membiarkannya menjadi batasanmu. Kamu berkata, "Saya sudah sejauh ini, dan sekarang saya siap untuk melangkah lebih jauh." Itu bukan penolakan diri, itu adalah harga diri. Sokrates percaya bahwa hidup yang tidak diperiksa tidak layak dijalani. Saat kamu mulai memeriksa hidupmu, bukan dengan menghakimi, tetapi dengan rasa ingin tahu, kamu mulai melihat pola di mana kamu telah tumbuh, di mana kamu terjebak, di mana kamu telah mengorbankan nilai-nilai hanya untuk diterima. Kesadaran itu kuat karena kamu tidak dapat mengubah apa yang tidak ingin kamu hadapi. Namun, begitu kamu melihatnya dengan jelas, kamu mendapatkan kembali kekuatanmu. Kamu menyadari bahwa kamu tidak perlu menunggu izin untuk menjadi versi dirimu yang berikutnya. Kamu bisa memulainya sekarang. Pertumbuhan itu berantakan. Terkadang itu canggung, terkadang sepi. Terkadang itu berarti mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang yang hanya menyukai versi lama dirimu. Namun, biarkan mereka pergi. Kamu tidak di sini untuk membuat semua orang merasa nyaman. Kamu di sini untuk menjaga jiwa tetap terjaga. Aristoteles berkata, "Kita adalah apa yang kita lakukan berulang kali." Keunggulan, oleh karena itu, bukanlah tindakan tetapi kebiasaan. Pertumbuhan adalah keputusan sehari-hari. Itu adalah memilih refleksi daripada reaksi, disiplin daripada dorongan hati, keberanian daripada kenyamanan. Kamu tidak akan selalu melakukannya dengan benar, tetapi tujuannya bukanlah kesempurnaan, melainkan kemajuan. Kamu akan tahu bahwa kamu berevolusi saat keheninganmu mulai berbicara lebih banyak daripada penjelasanmu, saat kedamaianmu menjadi lebih keras daripada kecemasanmu, saat hal-hal yang dulu memicu kamu kini mengajari kamu, dan saat orang-orang yang dulu kamu kejar kini mengejar kejelasan karena kamu telah memperjelas siapa kamu dan kemana kamu akan pergi. Jadi, jika kamu bertanya-tanya apakah sudah waktunya untuk berubah, inilah tandanya. Jangan menunggu titik terendah, jangan menunggu izin. Kamu diizinkan untuk tumbuh melampaui apa yang dulu terasa seperti rumah. Kamu diizinkan untuk bergeser, berkembang, dan melepaskan label yang tidak lagi mendefinisikanmu. Pertumbuhan bukanlah pengkhianatan. Pertumbuhan adalah kebenaran. Dan ketika itu berakar pada nilai-nilaimu, bukan ketakutanmu, itu menjadi sesuatu yang tidak dapat diambil oleh siapapun. Kamu tidak tumbuh untuk dicintai. Kamu tumbuh karena kamu sudah cukup mencintai dirimu sendiri untuk bergerak. Dan itulah yang membuatmu tak terlupakan. Bukan versi dirimu yang tetap sama untuk diterima, tetapi versi dirimu yang terus berkembang, tidak peduli siapa yang tidak mendapatkannya. Teruslah berkembang. Rahasia ketiga, akui kekuranganmu dengan bangga. Kita telah dijual ilusi bahwa untuk dicintai, dihormati, atau diingat, kita harus sempurna. Kita perlu menyembunyikan setiap sisi kasar, menghapus setiap kesalahan, dan mengenakan versi diri kita yang telah dipoles ini. Namun, inilah kebenaran yang tidak seorang pun katakan kepadamu sampai kamu lelah mencoba mengikutinya. Kesempurnaan tidak membuat kita terhubung, justru rasa sakitlah yang melakukannya. Perjuangan kita, kemanusiaan kita, tidak ada yang terikat pada betapa sempurnanya hidup kita.
Mereka terikat pada saat-saat ketika kita terjatuh dan masih memilih untuk bangkit. Aristoteles berkata, "Mengenal dirimu sendiri adalah awal dari semua kebijaksanaan." Namun, pengetahuan diri yang sesungguhnya tidak datang dari mempelajari kekuatan kita, tetapi dari menerima kekurangan kita, dari melihat bagian-bagian diri kita yang tidak selalu beres dan berkata, "Itu milikku, dan aku tidak malu akan hal itu." Karena rasa malu hanya memiliki kekuatan ketika kita mencoba menyembunyikannya. Saat kita mengungkapkan kekurangan itu, kita mulai mengambil kembali kekuatan kita. Carl Jung mengatakan, "Apa yang kamu tolak akan bertahan. Apa yang kamu terima akan mengubah bagian dari dirimu yang selama ini kamu sembunyikan." Hal yang mungkin kamu anggap sebagai kekurangan bisa jadi adalah kekuatan supermu. Itu bisa membuatmu berbeda, membuat seseorang merasa diperhatikan, atau menuntun orang lain keluar dari kegelapan mereka. Namun, jika kamu menguburnya karena takut, kamu merampas dirimu dan dunia dari apa yang membuatmu unik. Kita semua memiliki luka, luka emosional, mental, atau bahkan fisik. Masyarakat sering mencoba menjual kita sesuatu. Tutupi rasa sakitmu, masa lalumu, kepekaanmu, kisahmu. Namun, luka-luka itu bukan tanda kelemahan. Itu adalah bukti bahwa kamu telah sembuh. Itu adalah bukti bahwa kamu merasakan sesuatu yang dalam, berjuang, dan tidak menyerah. Ketahananmu, kemampuan untuk bangkit kembali, itulah yang membuatmu menarik. Orang-orang tidak mengingat orang yang tidak pernah menyerah. Mereka mengingat orang yang menyerah tetapi tetap maju. Mari kita bahas Stoa sebentar. Epictetus mengajarkan bahwa yang penting bukanlah apa yang terjadi padamu, tetapi bagaimana kamu menanggapinya. Kesalahan dan kegagalanmu bukanlah siapa kamu. Itu adalah tanggapanmu yang mencerminkan karaktermu. Dan cerita yang menggerakkan orang-orang bukanlah cerita ketika semuanya berjalan baik. Itu adalah saat tokoh utama menghadapi kesulitan dan tetap melanjutkan. Sokrates berkata, "Jadilah seperti yang kamu inginkan, tidak sempurna, tidak murni, hanya nyata." Karena orang tidak mencari idola, mereka mencari bukti bahwa menjadi manusia tidak membuat mereka rusak. Pikirkan ini. Satu hal apa yang selama ini kamu sembunyikan karena kamu pikir itu membuatmu kurang? Satu bagian dari cerita yang kamu takut untuk bagikan karena khawatir orang akan memandangmu berbeda. Bagaimana jika alih-alih membuatmu lemah, bagian dari cerita itu justru membuatmu tak terlupakan? Bagaimana jika hal yang membuatmu malu sebenarnya adalah hal yang perlu didengar orang lain agar mereka tidak merasa sendirian? Plato percaya bahwa kebenaran bukan hanya sesuatu yang eksternal, tetapi sesuatu yang sangat internal. Dan kebenaran terbesar adalah mengakui, "Ya, saya telah berjuang. Ya, saya gagal. Dan ya, saya masih di sini." Itu bukan pengakuan, itu adalah deklarasi. Itu adalah kamu yang berdiri dalam kemanusiaanmu sepenuhnya dan menolak untuk menyusut demi kenyamanan orang lain. Dunia tidak membutuhkan kepribadian yang disaring lainnya. Dunia membutuhkan kenyataan. Dunia membutuhkan orang-orang yang telah melaluinya dan tidak membiarkannya membuat mereka menjadi dingin. Dunia membutuhkan orang-orang yang masih peduli meski telah terluka, yang masih muncul sepenuhnya bahkan saat itu menakutkan. Itulah jenis kehadiran yang membuatmu tak terlupakan. Itulah energi yang masuk ke ruangan dan membuat orang merasakan sesuatu. Kamu tidak perlu meminta maaf atas versi lamamu. Mereka telah melakukan yang terbaik dengan apa yang mereka ketahui. Kamu menghormati versi itu dengan menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih bijaksana, bukan dengan menghapusnya, tetapi dengan membangunnya. Pertumbuhanmu bukanlah tentang melupakan di mana kamu berada. Itu adalah tentang mengakuinya sepenuhnya sehingga tidak seorang pun dapat menggunakannya untuk melawanmu. Jadi, jika kamu memiliki kekurangan, selamat datang di klub. Kamu tidak rusak, kamu hanya nyata. Dan orang-orang nyata tidak perlu sempurna. Mereka hanya perlu jujur, tangguh, dan bersedia muncul bahkan saat mereka belum sepenuhnya sembuh. Rahasia keempat, berhentilah membutuhkan, mulailah memilih. Banyak dari kita mengalami keputusasaan yang terpendam tanpa menyadarinya. Keinginan untuk dipilih,
untuk dilihat, untuk divalidasi. Ini dimulai sejak kita kecil, bukan? Kita dilatih untuk mengangkat tangan dan menunggu dipanggil, berperilaku baik, bersikap menyenangkan, dan berharap seseorang memperhatikan kita. Namun, tidak seorang pun memberitahu kita ini. Semakin kita mencoba untuk dipilih, semakin sedikit kita merasa termasuk. Karena dipilih menempatkan semua kekuatan di tangan orang lain. Itu berarti, saya ingin Anda melihat nilai saya sebelum saya dapat mempercayainya sendiri. Dan itu bukanlah kekuatan. Itu adalah pencarian izin yang dibalut dengan cinta. Berhentilah menunggu untuk dipilih. Mulailah memutuskan siapa yang mendapatkan akses ke dalam hidupmu. Perubahan ini tidak kecil, ini revolusioner. Sekarang, alih-alih menyusut untuk menyesuaikan diri dengan dunia orang lain, kamu berdiri tegak di dunia sendiri dan bertanya, apakah orang ini pantas berada di sini? Bukan karena kesombongan, tetapi karena keselarasan. Filsuf Stoik Seneca berkata, selama kamu hidup, teruslah belajar cara hidup. Dan bagian dari belajar cara hidup adalah belajar untuk tidak mengemis agar diterima. Kamu bukan produk yang mencoba mendapatkan penjualan. Kamu adalah manusia, utuh, dengan segala kelebihan dan kekuranganmu. Orang-orang yang ditakdirkan untukmu tidak akan perlu diyakinkan. Mereka akan merasakan energimu dan mengenalinya sebagai sesuatu yang berharga dan langka. Pikirkan betapa berbedanya hubunganmu jika alih-alih bertanya, apakah mereka menyukaiku? Kamu bertanya, apakah mereka selaras dengan versi diriku yang sedang berkembang? Ketika kamu hidup dari tempat itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Orang-orang mulai menghormatimu, bukan karena apa yang kamu lakukan untuk mereka, tetapi karena bagaimana kamu membawa dirimu sendiri. Plato pernah berkata, ukuran seorang pria adalah apa yang dia lakukan dengan kekuasaan. Dan kekuatan pribadi yang benar-benar membumi datang dari memiliki standar, dari mengetahui bahwa cinta, perhatian, dan keintiman bukanlah hal-hal yang kamu kejar, tetapi hal-hal yang kamu sambut ketika mereka datang dari tempat yang tepat. Kamu bisa memutuskan siapa yang melangkah lebih dekat dan siapa yang tetap di gerbang. Bukan untuk bermain-main, tetapi untuk melindungi kedamaianmu. Kedamaian itu berharga, kamu berjuang untuk itu. Jangan memberikannya dengan murah. Ada rasa percaya diri yang tidak perlu diucapkan, kehadiran yang tidak perlu dipaksakan. Ketika kamu berhenti mengejar persetujuan, orang-orang merasakannya. Mereka merasakan harga dirimu. Mereka merasakan batasanmu, dan sesuatu dalam diri mereka, secara sadar atau tidak, mulai berpikir, orang ini berbeda, saya tidak ingin kehilangan ini. Itulah yang membuatmu tak terlupakan. Bukan karena kamu yang paling keras, tetapi karena kamu utuh, dan tidak membagikan bagian-bagian dirimu kepada setiap orang yang tersenyum padamu. Sokrates mengajarkan bahwa rahasia untuk berubah adalah memfokuskan semua energi bukan untuk melawan yang lama, tetapi untuk membangun yang baru. Jadi bangunlah versi dirimu yang tidak menyusut. Orang yang tidak meminta untuk dipilih. Orang yang tahu bahwa orang yang tepat tidak akan pernah membuat mereka mempertanyakan nilai mereka. Dan orang yang salah, biarkan mereka pergi. Kamu tidak perlu izin mereka untuk menjadi kuat. Mulai sekarang, jangan mengukur nilai dirimu dengan berapa banyak orang yang menginginkanmu. Ukurlah dengan seberapa jujurnya kamu terhadap dirimu sendiri. Ketika kamu muncul dengan jenis energi itu, orang-orang merasakannya. Yang lebih penting, kamu juga merasakannya. Kamu berjalan dengan cara yang berbeda. Kamu memilih dengan lebih baik. Kamu tidak lagi perlu dipilih. Kamu sudah ada di pihakmu sendiri. Dan itulah yang mengubah segalanya. Rahasia kelima, jadilah intens tanpa permintaan maaf. Ada aturan tidak tertulis yang diam-diam mengikat banyak dari kita sejak kecil. Jangan terlalu sensitif, jangan terlalu merasa, jangan terlalu mencintai, jangan terlalu hidup. Dunia modern, dengan segala kebisingan dan standarnya, seringkali memaksakan kita untuk meredam diri, untuk berbicara dengan nada netral, mencintai dengan hati-hati,
dan hidup dengan kehati-hatian yang berlebihan. Kita diberitahu, baik secara halus maupun langsung, bahwa menjadi intens itu berlebihan, bahwa menjadi emosional adalah kelemahan, bahwa menjadi terlalu apapun adalah sebuah kesalahan yang harus diperbaiki. Tetapi mari kita buka ruang kesadaran lebih dalam dari itu. Intensitas bukan cacat, itu bukan keretakan dalam dirimu. Justru sebaliknya, itu adalah jendela yang memperlihatkan bahwa jiwamu masih hidup, bahwa kamu belum tertidur di tengah dunia yang sibuk, cepat, dan dangkal, bahwa kamu masih mampu menangis saat yang lain tertawa tanpa makna, bahwa kamu masih bisa merasakan, bukan hanya berpikir, dan itu adalah tanda dari keberanian yang langka. Filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius dan Seneca tidak pernah meminta kita untuk menjadi robot tanpa emosi. Yang mereka ajarkan adalah seni menguasai emosi, bukan menekannya. Stoikisme bukan tentang menjadi dingin. Ini tentang memiliki kedalaman batin yang mampu menampung badai, tanpa harus dihanyutkan olehnya. Ketika kamu merasakan sesuatu dengan begitu dalam, cinta, kehilangan, rasa marah, semangat, itu bukan kelemahan, itu latihan jiwa. Emosi adalah bagian dari panggung kehidupan di mana nalar dan kesadaran bertemu, seperti yang dipercayai Epictetus. Bukan hal-hal itu sendiri yang mengganggu kita, tetapi cara kita memandangnya. Jadi, jika seseorang mengatakan kamu terlalu berlebihan, tanyakan pada diri mereka, berlebihan dibandingkan dengan apa? Standar siapa yang sedang mereka coba jadikan patokan untuk keberadaanmu? Karena kenyataannya, banyak orang telah lama mati rasa. Mereka membungkus diri mereka dengan ketidakpedulian sebagai perlindungan, lalu menyebut itu sebagai kekuatan. Padahal sejatinya, kekuatan bukan berarti tak merasa. Kekuatan adalah mampu merasakan dan tetap memilih untuk berjalan. Kekuatan adalah menangis dan tetap hadir. Kekuatan adalah terluka, namun tidak kehilangan keinginan untuk mencintai. Carl Jung mengatakan bahwa tidak akan ada pencerahan tanpa rasa sakit. Dan itu benar. Intensitas emosional yang kamu bawa adalah lampu sorot dari bagian terdalam dalam dirimu yang menolak untuk hidup di permukaan, yang ingin hidup sepenuhnya, yang tidak ingin mencintai setengah-setengah. Dan dalam dunia yang mengagungkan ilusi kendali dan kenyamanan semu, keberanian untuk merasakan itu adalah bentuk revolusi batin. Dan mari kita bicarakan tentang cinta. Cinta sejati tidak lahir dari kehati-hatian atau perhitungan. Ia lahir dari keberanian untuk membuka diri secara total. Dari keberanian untuk berkata, "Ini aku," dengan segala yang kurasa, tanpa filter, tanpa edit. Dan hanya jiwa yang matang yang bisa menanggapi cinta seperti itu tanpa takut. Mereka yang juga telah berjalan melewati malam batin mereka sendiri. Mereka tidak akan lari dari intensitasmu. Mereka akan mengenalinya. Mereka akan berkata, "Akhirnya, seseorang yang nyata." Filsuf seperti Aristoteles pernah bicara tentang keutamaan moderasi, tetapi bukan dalam arti menumpulkan diri. Moderasi bukan menolak emosi, tapi menyelaraskannya dengan kebijaksanaan. Merasakan tanpa kehilangan diri. Mencintai tanpa menjadikan orang lain pusat dari segalanya. Dan itu hanya mungkin jika kamu memiliki keberanian untuk mengakui kedalamanmu dan tetap memilih berjalan dengan kepala tegak, meskipun orang lain menilaimu terlalu dalam untuk dipahami. Jadi lain kali seseorang menyebutmu terlalu emosional, terlalu peka, terlalu mencintai, terlalu hadir, tersenyumlah. Karena kamu sedang mengganggu kenyamanan palsu mereka. Karena kehadiranmu adalah cermin, dan tidak semua orang siap melihat bayangan mereka sendiri. Katakan dengan tenang, "Kalau begitu, cari yang lebih sedikit. Aku bukan untuk dikurangi." Orang yang tepat, yang juga hidup dengan keberanian, tidak akan pernah meminta kamu menyusut agar pas di ruang kecil mereka. Mereka akan memperluas ruang mereka untuk merayakan intensitasmu. Mereka akan menari dalam kedalaman yang sama.
Karena hanya hati yang hidup yang bisa mengenali denyut jantung hati yang lain. Dan kamu tidak datang ke dunia ini untuk menjadi netral, untuk menyenangkan semua orang, atau untuk disukai oleh setiap orang. Kamu datang untuk menjadi otentik, untuk hidup sepenuhnya, untuk menyentuh jiwa lain yang tersembunyi dalam bayangan, untuk membangunkan mereka yang tertidur. Kamu datang untuk meninggalkan jejak, bukan karena kamu berisik, tetapi karena kamu nyata. Maka jangan minta maaf karena menjadi intens. Dunia ini tidak butuh lebih banyak orang biasa-biasa saja. Dunia ini butuhmu, dalam versi penuhmu, tanpa sensor, tanpa penyesuaian, tanpa permintaan maaf. Jadilah badai yang indah. Jadilah sungai yang tak bisa dibendung. Karena dalam keberanianmu untuk hadir secara utuh, kamu tidak hanya mengubah hidupmu, kamu mengubah dunia di sekitarmu. Dan jika kamu harus memilih, pilihlah menjadi terlalu daripada tidak terasa sama sekali. Rahasia keenam, pertahankan standarmu tanpa rasa bersalah. Di dunia yang terus meminta kita untuk bersikap lunak, untuk mengerti lebih dulu, untuk bertoleransi bahkan pada hal-hal yang melelahkan jiwa, berdiri teguh pada standarmu bukanlah keangkuhan. Itu adalah bentuk penghormatan terdalam terhadap keberadaanmu sendiri. Seringkali, kita dibentuk oleh budaya yang memuliakan pengorbanan diri secara berlebihan, seolah-olah melelahkan diri sendiri demi orang lain adalah bentuk cinta tertinggi. Namun sesungguhnya, apa yang disebut cinta sejati tidak pernah mengharuskanmu meninggalkan dirimu sendiri. Ada kekuatan yang luar biasa tenang, bahkan nyaris tak terdengar, yang muncul saat seseorang akhirnya berkata, "Cukup, aku layak untuk lebih dari ini." Bukan dengan kemarahan, bukan dengan penghakiman, tapi dengan ketegasan yang lahir dari kesadaran mendalam bahwa hidup ini terlalu berharga untuk terus-menerus diisi oleh relasi yang timpang, komitmen yang berat sebelah, atau percakapan yang membuatmu merasa sendirian meski ada seseorang di seberang. Filsuf Stoik Epictetus pernah menulis, "Jangan pernah menilai sesuatu yang menguntungkan bagi dirimu jika itu memaksa kamu mengingkari harga dirimu." Kalimat itu mengguncang kesadaran siapapun yang mendengarnya dengan sungguh-sungguh. Sebab betapa seringnya kita bertahan dalam situasi yang sebenarnya membuat kita kehilangan diri, hanya karena takut kehilangan koneksi. Betapa seringnya kita diam ketika seharusnya berbicara, tersenyum ketika seharusnya pergi, hanya karena takut dicap egois. Tapi mari kita ubah sudut pandangnya. Siapa yang sebenarnya egois? Orang yang menjaga batasannya, atau mereka yang terus menginjaknya? Carl Jung pernah berkata bahwa hal yang paling menakutkan adalah menerima diri sendiri sepenuhnya. Dan memang, saat kamu mulai menerima dirimu secara utuh, dengan kebutuhan, luka, intuisi, dan standarmu, kamu tidak lagi bergantung pada penerimaan orang lain. Kamu berhenti tampil. Kamu berhenti membujuk orang untuk mencintaimu. Karena kamu mulai mencintai dirimu sendiri dengan cara yang paling jujur, dengan tidak menaruh dirimu di tempat-tempat yang merendahkanmu. Dalam dunia yang penuh dengan ilusi koneksi, di mana perhatian instan disalahartikan sebagai keintiman, memiliki standar yang jelas adalah bentuk keberanian. Karena dunia akan terus menguji seberapa jauh kamu akan berkompromi demi tidak merasa sendiri. Tapi kamu bukan lagi pribadi yang membuat keputusan dari ketakutan. Kamu membuat keputusan dari kejelasan, dari kedamaian yang kamu perjuangkan dengan sungguh-sungguh. Sokrates mengajarkan bahwa rahasia perubahan bukanlah melawan yang lama, tetapi membangun yang baru. Jadi jika kamu lelah dengan siklus lama, dengan energi yang terkuras, rasa bersalah yang terus-menerus ditanamkan, atau relasi yang tidak sehat, mungkin ini bukan tentang memperbaiki mereka. Mungkin ini tentang membangun ruang baru di mana standarmu bukan hal yang harus kamu pertahankan dengan kecemasan, tapi sesuatu yang secara alami menarik orang-orang yang selaras. Aristoteles berkata, "Kita adalah apa yang kita lakukan berulang kali." Maka jika kamu terus-menerus menoleransi ketidakjelasan, kamu akan terbiasa hidup dalam keraguan. Tapi jika kamu mulai membiasakan mengatakan tidak pada hal-hal yang mengganggu kedamaianmu,
kamu sedang menciptakan struktur hidup yang kokoh, di dalam dan di luar. Batasan bukan tembok, mereka adalah gerbang. Mereka tidak dibangun untuk menjauhkan semua orang, tapi untuk memastikan bahwa hanya mereka yang membawa kejelasan, ketulusan, dan niat yang baik yang bisa masuk. Dan ketika seseorang mencoba menyalahkanmu karena memiliki standar, ingatlah, mereka tidak marah karena kamu terlalu tinggi. Mereka kesal karena mereka tidak bisa lagi bermain dengan ketidakjelasan mereka sendiri. Ketika kamu menetapkan batas, kamu sedang mengajar dunia bagaimana memperlakukanmu. Dan itu bukan kesombongan, itu adalah tanggung jawab spiritual terhadap dirimu sendiri. Karena jika kamu terus mengorbankan dirimu demi hubungan, demi validasi, demi rasa dibutuhkan, maka perlahan kamu akan kehilangan keaslianmu. Dan yang paling menyedihkan, kamu akan mulai merasa bahwa kamu tidak layak untuk kehadiran yang tenang dan mencintaimu dengan utuh. Jadi berhentilah bertanya, apakah aku terlalu keras? Dan mulai bertanya, mengapa aku harus melembut demi sesuatu yang tidak pernah menjaga diriku? Karena ketegasanmu bukanlah tembok yang memisahkan, tapi pelindung yang menjaga. Karena pada akhirnya, yang akan tinggal dalam hidupmu bukanlah mereka yang membuatmu merasa bersalah atas batasanmu, tapi mereka yang menghormatinya, mencintainya, dan menyelaminya dengan penuh kesadaran. Dan kamu tahu apa yang terjadi saat kamu berdiri tegak dalam harga dirimu sendiri? Dunia tidak lagi membuatmu lelah, karena kamu tidak lagi melayani kekacauan. Kamu menjaga dirimu dari awal. Kamu bukan lagi penambal luka orang lain. Kamu adalah penjaga damai batinmu sendiri. Dan dari sana, semuanya berubah. Bukan karena dunia lebih baik, tetapi karena kamu sudah lebih jernih. Hari ini, periksa kembali standarmu. Bukan sebagai bentuk pertahanan, tapi sebagai kompas untuk menyaring apa yang layak mendapat bagian dari hidupmu. Karena kamu tidak meminta terlalu banyak. Kamu hanya tidak lagi rela menerima terlalu sedikit. Dan dari tempat itulah, kamu akan benar-benar mulai hidup. Rahasia ketujuh. Cinta dari kepenuhan, bukan dari kekurangan. Ada jenis cinta yang terasa seperti tekanan, seperti beban. Jenis cinta yang berbisik, jangan tinggalkan aku. Aku ingin kau baik-baik saja. Itu bukan niat buruk, tetapi berat. Itu adalah jenis cinta yang mencekik alih-alih mendukung. Dan inilah alasannya. Ketika Anda mencintai dari tempat yang hampa, cinta itu menjadi transaksi, permohonan halus untuk bertahan hidup secara emosional. Anda tidak benar-benar menawarkan cinta. Anda menawarkan kebutuhan, dan cinta semacam itu, tidak peduli seberapa tulusnya, akhirnya melelahkan kedua orang. Carl Jung mengatakan hal yang paling menakutkan adalah menerima diri sendiri sepenuhnya. Tapi disitulah cinta sejati dimulai. Karena begitu Anda menerima diri sendiri sepenuhnya dan tanpa syarat, cinta Anda berhenti menjadi sesuatu yang Anda butuhkan untuk bertahan hidup dan menjadi sesuatu yang Anda pilih untuk diberikan. Anda tidak lagi menyerahkan potongan-potongan Anda yang rusak kepada orang lain dan memohon mereka untuk merekatkan Anda kembali. Anda utuh, dan ketika Anda utuh, cinta Anda menjadi ringan. Itu menjadi kedamaian. Itu mengangkat alih-alih membanjiri. Anda lihat, orang berpikir intensitas sama dengan cinta, bahwa kemelekatan berarti koneksi. Tapi koneksi sejati tidak dibangun di atas rasa takut kehilangan seseorang. Itu dibangun di atas kebebasan untuk memilih mereka daripada berulang kali tanpa rasa takut, tanpa ketergantungan. Dan cinta seperti itu sangat langka karena bukan tentang kepemilikan. Itu tentang kehadiran. Itu berkata, aku di sini karena aku ingin ada, bukan karena aku akan hancur jika tidak ada. Kaum Stoa mengajarkan bahwa kedamaian kita tidak boleh bergantung pada hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Epictetus mengingatkan kita bahwa hanya orang terpelajar yang bebas. Dalam hal ini, terpelajar secara emosional, bebas dari kebutuhan untuk divalidasi agar merasa berharga, bebas dari memberi cinta hanya untuk menerimanya kembali. Ketika Anda telah melakukan pekerjaan batin, ketika Anda telah mengisi cangkir Anda sendiri, Anda tidak lagi mengejar cinta. Anda memancarkannya.
Dan pancaran itu tak terlupakan. Pikirkanlah, ketika seseorang masuk ke ruangan dengan keyakinan yang tenang, dengan kegembiraan yang tidak bergantung pada orang lain, Anda merasakannya. Itu magnetis, itu membumi, itu menyembuhkan. Dan orang-orang takut kehilangan energi semacam itu. Bukan karena itu memberi makan ego mereka, tetapi karena itu membangkitkan sesuatu yang nyata, sesuatu yang stabil, sesuatu yang sakral. Anda tidak mendapatkan kehadiran seperti itu dari seseorang yang secara emosional kelaparan. Anda mendapatkannya dari seseorang yang tahu bahwa mereka sudah kenyang, dan apapun yang mereka bagikan adalah hadiah, bukan teriakan minta tolong. Sokrates pernah berkata, "Cinta yang paling panas memiliki ujung yang paling dingin." Itulah jenis cinta yang lahir dari obsesi, dari kebutuhan, dari mencoba mengisi kekosongan melalui orang lain. Namun, ketika cinta Anda dimulai dari kepenuhan, ketika mengalir dari kehidupan yang telah Anda bangun, kedamaian yang telah Anda peroleh, kegembiraan yang telah Anda temukan dalam keheningan Anda sendiri, cinta itu tidak padam. Ia berkembang, ia bernapas, ia tidak runtuh karena beratnya sendiri, karena ia tidak meminta untuk diselamatkan. Ia menawarkan tangan untuk berjalan di samping seseorang. Inilah mengapa sangat penting untuk mengisi cangkir Anda sendiri terlebih dahulu, bukan nanti. Tidak ketika seseorang yang layak datang. Sekarang, karena jika cangkir Anda kosong, Anda akan menguras setiap koneksi untuk mencoba memuaskan dahaga yang hanya dapat Anda puaskan. Namun, jika cangkir Anda penuh, jika Anda telah menghabiskan waktu untuk menyembuhkan, mencintai diri sendiri, membangun rasa harga diri Anda akan memberi dari luapan Anda. Dan orang-orang yang pantas dekat dengan Anda, mereka tidak akan mencoba minum dari sumber Anda. Mereka akan diberi makan oleh kelimpahan, dan mereka akan menghormatinya. Aristoteles percaya bahwa bentuk cinta tertinggi, philia, bukanlah persahabatan yang romantis, tetapi persahabatan yang berbudi luhur, ikatan antara orang-orang yang mencari kebaikan dalam diri satu sama lain dan diri mereka sendiri. Cinta semacam itu tidak melekat. Cinta itu tidak mengendalikan. Cinta itu memperkuat kedua orang untuk menjadi lebih dari diri mereka yang sebenarnya. Dan Anda hanya bisa sampai di sana dengan menjadi utuh sebelum Anda tiba. Jadi tanyakan pada diri Anda, apakah saya memberikan cinta dari luka atau dari kebijaksanaan? Apakah saya menawarkan hati saya dari rasa takut atau dari kebebasan? Karena cinta seharusnya tidak pernah terasa seperti tali penyelamat. Cinta seharusnya terasa seperti cahaya. Dan kenyataannya adalah, Anda tidak membutuhkan seseorang untuk melengkapi Anda. Anda membutuhkan seseorang yang melengkapi keutuhan yang telah Anda perjuangkan dengan keras untuk mendapatkannya. Itulah energi yang orang-orang takut kehilangan. Itulah kehadiran yang tidak akan pernah mereka temukan dua kali. Jadi, jaga diri Anda terlebih dahulu. Penuhi jiwa Anda. Ketahui nilai Anda. Dan kemudian ketika Anda mencintai, biarkan itu menjadi cerminan kepenuhan Anda, bukan permohonan untuk diisi. Orang-orang yang tepat, mereka tidak akan tinggal diam. Mereka akan melindungi cahaya itu karena mereka akan tahu bahwa mereka berada di hadapan sesuatu yang langka, dan Anda juga akan mengetahuinya. Energi paling tak terlupakan yang akan pernah Anda bawa adalah ketenangan mengetahui bahwa Anda utuh tanpa perlu membuktikan, tampil, atau mengejar. Ketika Anda memilih diri sendiri terlebih dahulu, orang-orang yang tepat tidak akan pernah meminta Anda untuk menyusut. Mereka akan bangkit bersama Anda. Jika pesan ini menggugah sesuatu dalam diri Anda, ada video lain yang menunggu di sini di layar yang akan membawa Anda lebih dalam lagi. Percayalah, Anda tidak ingin melewatkannya. Terima kasih telah berada di sini dan menjadi bagian dari Jurnal Stoik. Ruang ini bukan hanya tentang filsafat. Ini tentang menjadi perlahan, dengan sengaja, dan dengan kuat. Dan ingat, perjalanan terus berlanjut. Kami akan berada di sini saat Anda siap untuk langkah berikutnya.